meneladani budaya, etika, dan demokrasi Gus Dur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Jumpa lagi dengan saya Ngatawi Alsastra dalam channel Z. Bulan Desember adalah bulan Gus Dur. Karena pada bulan ini berbagai komunitas memperingati hari kematian Gus Dur yang disebut dengan Haulnya Gus Dur. Mulai dari masyarakat kampus, komunitas-komunitas adat, kelompok diskusi, majelis taklim, sampai beberapa aktivis gerakan sosial. Banyak yang melakukan kegiatan untuk memperingati kematian Gus Dur. Kita akan mencoba merefleksikan satu nilai dari Gus Dur, yaitu tentang demokrasi. Apa yang perlu kita teladani dari budaya dan etika politik Gus Dur. Kita mengenal bahwa Gus Dur adalah bapak demokrasi. Karena beliau adalah sosok yang gigih memperjuangkan demokrasi. Gus Dur dengan pikiran-pikiran, tindakan dan gerakannya ingin membuktikan bahwa nilai-nilai demokrasi itu kompatibel dengan nilai-nilai dan spirit ajaran Islam. Sehingga melalui tindakan pikiran Gus Dur ini, kita bisa melihat bahwa demokrasi dan Islam yang di beberapa negara Islam mengalami benturan karena dianggap tidak kompatibel. Tetapi di Indonesia ini justru demokrasi menjadi sesuatu instrumen untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dan spirit ajaran Islam. Karena dengan pola pikir yang seperti ini, demokrasi bisa diterima, berjalan, dan diterapkan di negara Indonesia yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Situasi ini juga menimbulkan pertanyaan orang-orang Barat. Di tempat lain, di negara-negara yang mayoritas Islam, atau secara terang-terangan menggunakan label Islam sebagai wujud, bentuk, dan dasar negara, demokrasi tidak berjalan, bahkan ditolak. Tetapi di Indonesia yang mayoritas Islam, demokrasi bisa hidup dan diterima. Ini guys, gagasan penting yang perlu kita kaji dari sosok yang namanya Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini. Satu, menurut saya, Gus Dur mencoba mengeksplorasi nilai-nilai dan spirit ajaran Islam yang itu kemudian menjadi ruh dan spirit dalam berdemokrasi di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa demokrasi itu di Barat itu adalah akar dari filsafat humanisme liberal, yang ujungnya humanisme liberal itu mengakui kebebasan manusia secara total, maka puncaknya itu adalah ideologi agnotisme dan nihilisme. Lalu bagaimana ini bisa kompatibel dengan nilai Islam? Itulah kecerdikan ulama-ulama Nusantara. Diambil format sistem mekanisme sebagai kekuatan untuk membangun suatu kekuasaan yang bisa dikontrol secara accountable dan bisa dikontrol, ada keseimbangan. Tetapi spirit nilai Islam itu dimasukkan. Nah, ini salah satu hal terpenting yang ada di Gus Dur. Maka kalau kita telaah etika demokrasi Gus Dur, budaya demokrasi Gus Dur, yang saya sebutkan tadi, sumbernya nilai-nilai spirit ajaran Islam. Maka etikanya menjadi tumbuhannya tiga ini. Tetap kepada manusia, tetapi satu adalah pada human dignity. Demokrasi harus bisa menegakkan, menjaga harkat dan martabat kemanusiaan. Yang kedua adalah human prosperity, menciptakan perwujudan atau kebijakan-kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin terhadap rakyatnya, itu pijakannya harus kemaslahatan, kesejahteraan, kebahagiaan bagi umat. Human dignity itu adalah pada prinsip ayat apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku jadikan manusia sebaik-baik ciptaan, sebagai manusia yang baik dan dilengkapi dengan harkat dan martabat yang perlu dihargai. Itu terkait dengan ayat wa laqad karramna bani adama, dan aku kata Allah memuliakan anak Adam atau manusia. Maka harkat, martabat, dignity anak Adam harus dimuliakan karena Allah saja memuliakan harkat dan martabat anak Adam. Etika demokrasi yang ketiga, non-violent.
anti kekerasan. Tidak boleh atas nama apapun manusia itu melakukan kekerasan dengan sesamanya. Lah itu Nabi kok dulu perang gitu. Nabi kok dulu bertempur. Nah, itu adalah dalam rangka menjaga human dignity, dalam rangka menjaga human prosperity yang menjadi alternatif terakhir. Tetapi ketika ada rule of law, ada konstitusi yang menjadi pijakan bersama, itu yang mestinya menjadi aturan main. Maka Gus Dur selalu bilang bahwa di depan hukum, di depan konstitusi, manusia harus sama apapun agamanya, apapun keyakinannya. Nggak peduli kiai, nggak peduli habib, nggak peduli ulama. Kalau dia melakukan tindakan kriminal, melawan hukum, memancing terjadinya kerusakan dan kekerasan, maka dia harus ditindak sesuai dengan aturan hukum yang ada. Contoh lagi, bahwa Gus Dur ketika membentuk budaya demokrasi yang bersumber dari 3 nilai etik itu tadi, juga merujuk pada kitab-kitab klasik. Misalnya di kitab-kitab fikih tentang konsep al-kuliyatul khamsah atau ad-daruriyatul khamsah, yaitu 5 prinsip dasar yang harus dilindungi. Sistem politik, sistem kekuasaan, sistem demokrasi harus melindungi 5 dasar utama atau 5 hak-hak dasar bagi manusia. Apa itu? Yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Agama yang dilindungi oleh setiap warga negara, setiap warga bangsa harus dilindungi dan dijaga oleh demokrasi yang dijalankan oleh pemerintah itu. Yang kedua adalah hifdzul aql, menjaga pikiran, pendapat, aspirasi setiap manusia. Itu harus dilindungi. Yang ketiga adalah hifdzun nasl atau keturunan. Jadi keturunan yang dimiliki oleh setiap warga bangsa, setiap warga negara itu harus dilindungi dengan demokrasi yang ada. Jadi nggak boleh ada bullying terhadap anak-anak, nggak boleh ada kurang gizi terhadap anak-anak, karena itu artinya dia membunuh dan mengancam keberlangsungan generasi ke depan. Yang berikutnya adalah hifdzul mal, menjaga harta atau properti dari setiap orang, setiap warga negara. Itu juga harus dilindungi oleh negara. Yang kelima adalah hifdzun nafas, menjaga jiwa dan fisik dari seorang. Jadi tidak boleh atas nama apapun, termasuk atas nama agama, orang itu dipersekusi, diancam jiwanya, diancam nyawanya, maupun diancam ketenangan dan ketentraman batinnya. Nah, inilah 5 prinsip dasar dalam berdemokrasi yang diperjuangkan Gus Dur gitu ya. Dalam konteks tahun politik seperti yang ada sekarang ini, ketika kita mau menyongsong pemilu, memilih presiden dan wakil presiden, etika demokrasi yang dibangun Gus Dur ini menjadi sangat relevan untuk menjadi dasar pijakan kita dalam menghadapi tahun-tahun politik seperti yang ada saat ini. Bagaimanapun kita berbeda dalam pilihan, bagaimanapun kita berbeda dalam memperjuangkan kepentingan, tidak boleh mengorbankan human dignity, human prosperity, dan cara-cara kekerasan. Inilah yang patut kita kembangkan dan kita jaga dalam berdemokrasi kalau kita ingin meneladani Gus Dur dalam membangun budaya dan etika demokrasi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sumber inspirasi bagi kita. Selamat bulan Gus Dur, kita ambil inspirasi dari apa yang sudah diperjuangkan Gus Dur dalam berdemokrasi. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alsastro atau lengkapnya Dr. Ngatawi Alsastro SAG MSI adalah seorang sosiolog, budayawan, dan tokoh agama di Indonesia. Alsastro aktif beraktivitas sebagai akademisi dan berkesenian, serta selalu keliling Indonesia menyapa berbagai kalangan masyarakat sebagai upaya untuk terus merajut keberagaman bagi Indonesia Raya.